tanyakan, nggak usah malu-malu, bisa di chat atau bisa unmute soundnya langsung bicara. Nah, soal pertama langsung ke soal materi sudah disampaikan oleh guru-guru kalian. Diketahui koordinat X 2,3 jika ditranslasikan terhadap titik min 4,5 maka koordinatnya akan menjadi berapa, gitu ya. Nah, di sini kalau translasi, kalau transformasi secara global terbagi menjadi 4 model. Pertama translasi, kedua refleksi, ketiga rotasi, keempat dilatasi. Mesti diingat nih, translasi artinya pergeseran, refleksi artinya pencerminan, rotasi artinya perputaran, dilatasi artinya perbesaran atau perkecilan. Oke. Nah, yang paling gampang itu translasi dan dilatasi. Bedanya kalau translasi tinggal ditambahkan, dilatasi tinggal dikalikan, gitu. Untuk level kalian, untuk level SMP ya. Jadi maksudnya gimana? Ya tinggal kita tambahkan. Di sini 2,3 kita tambahkan dengan min 4,5. Ya. Maka 2, min 2 dikurang 4, ya 2 tambah min 4 jadi 2 kurang 4. Lalu 3 ditambah 5. Ya, 2 dikurang 4 adalah min 2. 3 ditambah 5 adalah 8. Maka hasilnya menjadi min 2,8. Sip ya? Oke, kalau ini sepertinya tidak susah untuk dipahami. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Nah, konsep utamanya adalah kita ingat sebuah cermin ya. Kalau kita bercermin, jarak dari diri kita ke cermin itu sama jaraknya dari cermin ke bayangan. Ya, jadi bentuknya pun sama gitu, besarnya sama, bentuknya sama, jaraknya sama. Nah, begitu juga dengan pencerminan pada refleksi. Misalnya kan kita punya titik X di 2,3, maka kalau kita gambarkan seperti ini gitu ya, seperti ini titiknya 2,3. Secara rumus atau saya kasih langsung nosnya, cara cepatnya, X 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, kita tinggal melawan titik Y nya ya, kita tinggal melawan koordinat Y nya. Kalau koordinat Y nya adalah 3, maka setelah direfleksikan terhadap sumbu X menjadi min 3 ya, 2, min 3. Sip. Nah, kalau secara grafik gimana? Kenapa sih kok bisa jadi 2, min 3? Jadi pertama kita buat sumbu X sebagai cermin. Jadi cara untuk tidak perlu menghafal rumus, karena kalau dihafal rumus banyak-banyak juga capek ya. Jadi si sumbu X sebagai cermin, kita tinggal melihat jarak antara titik awal terhadap sumbu X. Dari sini ke sini kan 3 ya berarti ya. Nah 3, karena ini kan 3. Maka jarak dari cermin ke bayangan juga 3. Bendanya di sini, cerminnya di bawah, maka bayangannya makin ke bawah gitu. Kalau ini batas Y sama dengan 0, maka ini adalah ke bawah atau min berarti ya, min 3. Maka titik koordinatnya adalah 2, min 3. Nah, ini sebabnya kenapa jadi 2, min 3. Tapi secara rumus, secara nos neuro omega sistemnya ya tinggal dilawan aja Y-nya. Sip. Selanjutnya, diketahui koordinat X 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinatnya menjadi ya, ke depan kita akan tetap pakai titik 2,3 supaya nggak bingung ya. Titiknya 2,3. Kalau secara rumus yang tadi refleksi sumbu X tinggal dilawan Y. Nah, kalau refleksi sumbu Y tinggal dilawan X gitu. Maka 2,3 menjadi
min 2,3. Nah, tapi kalau tidak mau pakai rumus, mau pakai grafik boleh. Sumbu Y kita jadikan cermin. Nah, lalu kita hitung jarak dari titik ke sumbu Y ke cermin. Berapa jaraknya? Dari sini ke sini ya 2 ya. Kan ininya 2 nih. Oke. Nah, berarti jarak dari cermin ke bayangan juga 2. Nah, tinggal kita koordinat karena titiknya di sini, cerminnya di kiri, maka bayangannya makin kiri. Ya. Nah, kalau ke kiri berarti kalau kita kesinikan dia menjadi min 2. Sehingga koordinatnya menjadi min 2,3. Gitu ya. Sip. Nah, kalau sudah, saya pengen tahu pemahamannya. Ini mumpung masih gampang nih. Jadi silahkan dicoba. Misal kita punya titik 5,4 ya. Berapakah bayangannya kalau direfleksikan terhadap sumbu X? Berapa bayangannya kalau direfleksikan terhadap sumbu Y? Sok, silahkan dicoba dijawab di chatnya. Ditunggu ya, silakan. 5,4 direfleksikan terhadap sumbu X berapa, refleksikan terhadap sumbu Y berapa. Ingat nosnya tadi adalah kalau refleksi terhadap sumbu X lawan Y, refleksikan terhadap sumbu Y lawan X. Nehe miaro tua, namanya unik ya. Jadi berapa? 5,4. Sip. Kalau terhadap sumbu X kita lawan Y nya menjadi 5, min 4. Sip. Satu lagi, refleksi terhadap sumbu Y Mama nggak ikut. min 5,4. Ya, tinggal dilawan X nya ya. Min 5 ya, 4. Sip. Paham ya? Masih mudah. Kalau gitu kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Jadi soalnya begini, koordinat X 2,3 jika direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan Y, ya maka koordinatnya menjadi apa? Nah, kalau secara ini titiknya ya, secara rumus atau nosnya ya gampangnya, kalau direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan Y, tinggal kita balik aja. Secara nosnya begini ya, neuro omega sistemnya. Jadi kalau 2,3 menjadi ya 3,2. Gampang ya, tinggal dibalik aja. Tapi bagaimana cara dia bisa terbalik? Kalau memang ini lupa rumusnya, kita pengen secara manual di grafik, kita tahu dulu sumbu X sama dengan Y itu seperti apa. Modelnya seperti ini. Maksudnya apa sih? Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Kayak gitu. Maksudnya tuh X sama dengan Y begini. Nah, jadi kalau bendanya ada di sini, cerminnya begini, maka kita tinggal modelnya seperti ini kan. Jadi di sini kenanya adalah 3, di sini kenanya adalah 2. Seperti itu. Jadi koordinat bayangannya adalah 3,2. Gampang ya. Selanjutnya koordinat 2,3 jika direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan min Y atau Y sama dengan min X, maka koordinatnya menjadi apa? Sama, titiknya begini. Secara nosnya sumbu X sama dengan min Y atau Y sama dengan min X tinggal dibalik dan dilawan. Dibalik artinya posisinya diganti, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Lawan artinya di tandanya yang berubah, min jadi plus, plus jadi min, gitu ya. Jadi kalau 23 dibalik jadi 3,2 plus menjadi min, maka hasil akhirnya min 3, min 2. Dari mana bisa begini? Kalau secara manual kita bikin dulu sumbu X sama dengan min Y, sumbunya seperti ini. Jadi kalau bendanya di sini, maka bayangannya ada di sini, gitu ya.
Nah, kenanya di kenanya di sini adalah 2, di sini adalah 3. Nah, karena dia ke kiri menjadi min 3, dia ke bawah adalah min 2. Maka hasil akhirnya min 3, min 2. Seperti itu. Sip, cek yuk. Misalnya titiknya 7, min 4. Coba kalau terhadap sumbu X sama dengan Y jadi berapa? Kalau terhadap sumbu X sama dengan min Y jadi berapa? Coba chatnya. Silakan, ditunggu. Ingat ya, kalau X sama dengan Y dibalik, X sama dengan min Y dibalik dan dilawan. Sok. Ditunggu. Masih nggak mudeng ya, Arpita? Nggak apa-apa, yang penting saya jawab ya. Ingat, X sama dengan Y, posisinya ditukar. Nah, betul. Jadi yang depan jadi belakang jadi 4. Maka di sini menjadi min 4,7. Tinggal yang soal kedua, X sama dengan min Y. Silakan. Nosnya apa? Ditukar dan dilawan. Yuk. Desi. Ya, betul ya. Jadi min 4 ditukar menjadi di depan menjadi plus 7 ditukar dan dilawan ke belakang menjadi min 7. Sip, keren. Dimengerti ya? Jadinya refleksi itu dibalik aja. Ya belum tentu, tergantung refleksi apa gitu. Nanti kan ada tadi ya, ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Ini X sama dengan Y. Yang keempat X sama dengan min Y gitu ya. Tergantung, jadi saya nggak bisa bilang iya. Ada aturan masing-masing. Sip, kalau ini sudah dipahami, kita masuk yang lebih menantang lagi yuk. Apa tuh? Koordinat X 2,3 direfleksikan terhadap titik X sama dengan 4. Jadi cerminnya ini ada di sebuah titik di sepanjang sumbu X. Gitu. Ya. Nah, kalau saran saya, daripada ngapalin rumusnya, mendingan pakai manualnya, pakai grafiknya maksudnya. Kayak gimana tuh? Kita bikin aja cerminnya dulu. Cerminnya di X sama dengan 4. X sama dengan 4 tuh kayak gimana? Cerminnya dari atas ke bawah, ya sejajar dengan sumbu Y. Nih, karena di garis ini semua X-nya nilainya 4. Di sini 0,4, di sini 3,4, di sini min 3,4. Balik 4,0 ya, 3,0 min 3,0. Jadi semuanya gimana sih, saya jadi bingung. Gini ya, ini nih 4,0, ini 4,3, ini 4,3. Jadi semuanya itu 4x-nya. Gitu ya. Nah, jadi kalau garis X sama dengan 4 adalah sepanjang-panjang ini nih. Ya, ininya 4, dari atas sampai bawah semua X-nya nilainya 4. Begitu ya. Nah, tinggal kita lihat jarak dari titik ke cermin berapa. Nah, itu juga sama dari cermin ke bayangan. Dari titik ke cermin berapa? 2. Gitu ya. Dari cermin ke bayangan juga sama, 2. Jadi karena titiknya di kiri, cerminnya di kanan, maka bayangannya makin ke kanan gitu. Jadi karena makin ke kanan, nilai ini tinggal kita tambahin 2, yaitu menjadi 6. Maka titik ini adalah 6,3. Sip, dipahami ya? Kata kuncinya adalah kalau cerminnya di sepanjang sumbu X, nanti yang berubah adalah nilai X. Ya. Jadi 2 ini ke 4 ditambah berapa?
2. Oh berarti 4 nanti ditambah 2 lagi, jadi 6. Yang 3 tidak berubah. Sip, kayak gitu. Coba berikutnya. Diketahui koordinat X 2,3 jika direfleksikan terhadap titik Y sama dengan min 1. Jadi sekarang cerminnya ada di suatu titik di sepanjang sumbu Y. Kebetulan kita pilih min 1. Kita buat nih cerminnya min 1 di sini. Sip ya. Nah, sekarang tinggal kita ukur dari titik ke cermin berapa jaraknya gitu. Nanti dari cermin ke bayangan juga sama jaraknya. Dari titik ke cermin jaraknya 4, dari cermin ke titik bayangan juga 4. Sip. Maka karena titiknya ada di atas, cerminnya ada di bawah, bayangannya makin di bawah gitu. Jadi kita kurangin lagi nih, min 1 dikurang 4 jadi berapa? Jadi min 5. Sip. Nah, kesimpulannya kalau cerminnya ada di sebuah titik di sepanjang sumbu Y, jadi yang berubah hanya Y-nya. Caranya gimana? 3 ke min 1 dikurang berapa nih? Dikurang 4 kan ya? Gitu. Maka min 1 ke bayangannya juga dikurang 4 gitu. Ya, min 1 dikurang 4 jadi min 5. Sip? Paham ya? Nah, kalau paham, kita coba nih. Cobanya apa? Cobanya adalah misalnya titiknya 2, jangan 2 ya nggak apa-apa deh. Min 2,5. Kita petakan, kalau kita cerminkan X-nya sama dengan 4. Jadi berapa? Terus direfleksikan, misalnya Y-nya sama dengan 8. Nah, sok silakan dicoba chatnya. Ada yang udah? Yang coba 2,5. Belum. Ingat yang berubah adalah yang X-nya ya, dari min 2 ini ke 4 ditambah berapa atau dikurang berapa, maka dari 4 dilakukan yang sama, hasilnya jadi berapa. Min 2 ke 4 ditambah berapa? Min 2 ke 4 ditambah berapa? Ditambah 6 ya. Maka 4 ditambah 6 jadi berapa tuh? Jadi ayo. Jadi 10,5. Nah, gitu. Sip ya. Jadi ingat ya, kalau ini X, maka yang berubah X-nya. Min 2 ke 4 ditambah 6. Maka 4 juga ditambah 6. Jadi 10. Y-nya tidak berubah. Nah, sekarang yang min 2,5 ke Y sama dengan 8. Berarti apa? 5 ke 8 diapain? Maka 8 juga sama posisinya diapain juga. Jadi berapa tuh? 5 ke 8 ditambah atau dikurang? Nah, perlakuannya sama. 8 dilakukan hal yang sama untuk jadi bayangannya. Ya. 5 ke 8 diapain?
ditambah 3. Maka ini juga sama nih. 8 ditambah 3. Jadi berapa? 11 ya. Maka hasil akhirnya min 2,11. Gitu. Ya, jadi kesini nih. Sip. Udah mengerti? Dicoba lagi, sekali lagi. Coba. Misalnya 1,6 dicerminkan terhadap X sama dengan 5. Ya, X sama dengan 5. Gimana? 1 ke 5 diapain? Maka 5 juga diapain? Menjadi apa? Diapain? 1 menjadi 5 ditambah 4. 1 ke 5 ditambah 4. Berarti 5 juga ditambah 4. Hampir benar tuh si siapa tuh? Nafa. 5 juga ditambah 4, 9. Maka yang berubah 9-nya, 6-nya yang tetap. Ya. Selanjutnya, misalnya cerminnya di Y. Y sama dengan 2 misalnya. Karena ini Y, maka Y-nya yang berubah. 6 ke 2 ditambah atau dikurang berapa? 6 ke 2 dikurang 4. Maka 2 juga harus dikurang 4. Jadi berapa? 2 juga harus dikurang 4. Jadi berapa di sini? Jadi min 2. Iya, satunya tetap. Nah, mudah-mudahan sebagian sudah ada yang mulai paham. Sip. Nah, refleksi sudah selesai. Tinggal kita tesnya. Mana ya tesnya? Ya, ini tesnya ya. Ini ada 1,4. Yuk sama-sama biar cepat. 1,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti tinggal kita lawan Y-nya. Jadi berapa? Lawan Y-nya berarti menjadi 1, min 4. Sip, betul. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Tinggal kita lawan X-nya. Menjadi berapa? Lawan X-nya. Min 1, ya, 4. Sip, keren. Selanjutnya, 1,4. Refleksi X sama dengan Y. Tinggal kita balik. Jadi apa? Dibalik. Ya, 4,1. Sip. Selanjutnya 1,4 refleksi X sama dengan min Y menjadi dibalik dan dilawan menjadi min 4, min 1. Sip. Selanjutnya 1,4 refleksi X sama dengan min 3. Ingat yang berubah X-nya. 1 diapain, baru diapain juga, menjadi apa? Satu dikurang 4 ya, supaya menjadi min 3. Maka min 3 dikurang 4 jadi berapa? Min 3 kurang 4 menjadi min 7,4. Yang terakhir 1,4 refleksi Y sama dengan 3. Karena ini Y, maka yang berubah Y-nya. 4 menjadi 3 diapain, maka 3 diapain juga menjadi apa?
satunya tetap. Ya, 4 dikurang 1 menjadi 3, maka 3 dikurang 1 menjadi 2. Gitu ya. Sip, keren. Beberapa orang sudah mulai mengerti. Karena sudah mengerti, maka kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rotasi. Rotasi adalah perputaran. Ya, ingat perputaran. Jadi misalnya koordinatnya 2,3 diputar 90 derajat, maka perputarannya itu melawan jarum jam. Ya, ingat diputar bukan digeser. Jadi kalau dia ada ini, kalau di matematik ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi kalau diputar 90 derajat dari 1 ke 2, kalau dari 2 ke 3, kalau dari 3 ke 4, kalau dari 4 ke 1. Itu ini diputar 90 derajat. Satu kuadran berpindahnya. Tapi kalau nanti 180, maka 2 kali 2 kuadran dari 1 menjadi ke kuadran 3. Dari 2 menjadi ke kuadran 4. Dari 3 menjadi ke kuadran 1, dari 4 ke kuadran 3, ke kuadran 2, seperti itu dan seterusnya. Ya, kita coba. Kalau ini kalau dirumuskan juga memberatkan otak ya. Kita pakai grafik aja. Maksudnya gimana? 2,3 kita bikin kotaknya. Seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah ada kotaknya, tugas kita kan pengen merotasikan, pengen memutar. Jadi seolah-olah nih ini kita pasang tali di sini. Kita kita putar ke arah sana gitu. Kita toblekin gitu. Kita toblekin sehingga dia nanti akan menjadi seperti ini, blek gitu jatuh. Ya, kalau geser kan geser ya, posisinya tetap tinggi ya. Tapi kalau ditarik dia jadi tublek, maka yang tadinya diri menjadi rebah gitu. Tapi posisi ininya nggak berubah. Tadinya di sini posisi sini yang di titik merah ini, yang sekarang juga di titik sini gitu. Ya, ini bermain 3 dimensi aja. Nah, sekarang kita lihat ketinggian kotak ini adalah 3. Ya. Lebarnya adalah 2. Makanya koordinatnya menjadi 2,3. Nah, begitu dia jatuh, ini kan 3 ya ketinggiannya, ini kan juga 2. Nah, karena kesananya ke kiri, maka ini jadi min. Ini tinggi, maka menjadi 2. Maka koordinat titik bayangan adalah min 3,2. Paham ya? Saya ulang. Ini tadinya diri, begitu ditarik menjadi rebah, posisi titiknya tetap di sini. Ini kanan atas, ini menjadi kiri atas gitu ya. Dalam gambar ini ketinggiannya 3, maka begitu rebah, maka panjang rebahannya itu 3, tapi karena ke arah kiri jadi min. Nah, tinggi ini adalah yang lebar ini ya, jadi tetap 2. Karena ke atas dia tetap plus. Nah, koordinat gabungannya adalah min 3,2. Sip. Selanjutnya, atau saya cek dulu deh. Misalnya titiknya 5,4 ya, diputar rotasi 90 derajat. Jadi berapa? Ayo, silakan. Gimana? 2,3 menjadi min 3,2. Jadi posisinya adalah yang 2 jadi di belakang gitu ya, yang di belakang menjadi di depan tapi dilawan gitu ya. Maka yang ini menjadi di belakang 5, yang ini menjadi di depan dan dilawan menjadi min 4 gitu ya. Jadi jawabannya min 4,5. Tadi ada yang jawab ya udah ya, min 4,5. Sip dah. Dan benar ya. Oke, selanjutnya
Diketahui koordinat X 2,3 dirotasikan sebesar 180 derajat, maka koordinatnya adalah sama seperti tadi ya. Titiknya seperti ini. Jadi kalau kita putar 90 derajat, dia kan akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita putar 180 derajat, maka kita tambahkan putarannya menjadi 2 kali 90 derajat. Dari sini kita putar ke sini lagi, jadilah seperti ini gambarnya. Ya, tapi ingat posisinya tetap di sini titiknya. Nah, begitu dia diri ke bawah, apa namanya diri ke bawah ya? Kayak begitulah ya. Maka jarak dari sini ke sini kan tetap 3. Dia sebagai tinggi. Jarak dari sini ke sini kan tetap 2. Gitu ya. Karena ini ke bawah, maka dia minus. Karena ini ke kiri, kalau dari titik 0,0 ya, titik sumber 0 ini dia ke kiri, maka dia juga min. Maka koordinatnya adalah min 2, min 3 gitu. Sip. Di aku kok nggak ada suaranya? Masa sih? Yang lain ada suaranya ya? Perasaan? Coba dimatikan dulu Webex-nya, masuk kembali. Biasanya seperti itu. Lanjut, coba contoh lagi. Mana tadi? Misalnya 5, min 4 dirotasikan 180 derajat menjadi berapa? Coba silakan di chat. Yuk, 5, min 4 rotasi 180 derajat menjadi berapa ya? Min 5,4, min 5,4. Jadi yang posisinya depan tetap depan, posisinya belakang tetap belakang, tinggal dilawan ya. Jadi 5 menjadi tetap di depan tapi menjadi min 5, min 4 tetap di belakang tapi jadi 4. Sip, keren. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke kok begini. Kita masukkan 270. Yang 270 berarti putarannya 3 kali 90. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Sip ya. Maka titiknya ada di sini. Nah, kita hitung jarak dari sini ke sini adalah 3. Jarak dari sini ke sini adalah 2. Gitu. Maka kalau kita koordinatkan menjadi 3, min 2. Sip ya. Nah, kalau kita tes gimana? Misalnya min 6,4 akan menjadi apa? Silakan. Yuk, 4,6. Lihat ya. Yang depan menjadi di belakang dan dilawan gitu ya. Yang di belakang menjadi di depan tapi tidak apa-apa. Sip ya. Maka yang di depan menjadi di belakang dan dilawan menjadi 6. Yang di belakang menjadi di depan tapi tidak apa-apa. Sip, menjadi 4,6. Keren. Gitu ya. Lanjut. Nah ya, berarti untuk transformasi kita cukupkan sampai sini. Untuk dilatasi mudah ya. Dilatasi itu tinggal dikalikan aja. Kalau faktor skalanya 2, maka koordinatnya dikali 2.
Ya, misalkan 2,3 menjadi 4,6. Kalau skalanya 5, maka tinggal dikalikan 5. 2,3 menjadi 10,15 dan seterusnya gitu ya. Itu dilatasi. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke materi statistika. Ya, materi statistika biasanya dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini ada dua konsep yang harus disepakati, yang harus diketahui, bahwa diagram lingkaran itu ada yang berbentuk derajat, ada yang berbentuk persentase, persen. Nah, apa aja yang penting diketahui? Kalau total pada diagram derajat adalah 360 derajat. Kalau total pada diagram persen adalah 100%. Nah, lalu siku-siku sekarang. Siku-siku pada diagram derajat nilainya 90 derajat. Siku-siku pada diagram persen nilainya 25% atau seperempat. Nah, itu konsepnya. Derajat totalnya 360, siku-sikunya 90. Kalau persen totalnya 100, siku-sikunya 25%. Sip. Nah, berikutnya yang harus diingat adalah dalam mencari nilai kita menggunakan rumusan umum, yaitu nilai ditanya. Ini maaf ya, saya nulisnya pakai mouse ini jadi kurang lancar. Adalah skala ditanya per skala diketahui dikali nilai diketahui. Nah, ini yang akan kita pakai. Tinggal kita pinter-pinter siapa yang ditanya, siapa yang diketahui, gitu loh. Dan apa skalanya? Nah, contoh, kita kerjakan contoh langsung. Di sini dikatakan total penduduk, total. Berarti kita ngomong total gitu ya. Nilai total 7.200. Berarti skala total kita sudah tahu 360 derajat. Nah, yang ditanya apa? Petani. Berarti kita harus tahu skala petani. Berapa nih? Oh, belum ada. Berarti kita harus mencari. Ini 180, ini 90, dijumlahkan sudah 270. Ditambah lagi 60 menjadi 330. Nah, totalnya kan 360. Maka petani adalah 360 dikurangi 330, yaitu 30. Gitu ya. Petani 30 derajat. Nah, karena petani 30 derajat, jadi kita sudah bisa mengetahui nilainya. Berapa nilai petani? Adalah skala yang ditanya, yaitu skala petani, dibagi skala diketahui, yaitu skala total, dikali nilai diketahui, yaitu 7.200. Kita coret ya, sama-sama dibagi 30 menjadi 1/12. Ini kita coret 72 dibagi 12, 6. Maka petani adalah 600 orang. Sip. Hafalkan saja ininya ya. Nilai skala ditanya per skala diketahui kali nilai diketahui. Selanjutnya, diagramnya masih sama ya, supaya nggak bingung. Jika guru 180 orang, oh berarti sekarang guru nih nilainya sudah ada. Skalanya berarti kita pakai skala guru. Yang mana itu? Ini 90 derajat siku-siku. Yang tanya petani. Sama ya, berarti 30 per 90 gitu. 30 skala petani per skala guru kali nilai guru. Kita coret menjadi sepertiga, kita coret menjadi 60. Maka jawabannya petani adalah 60 orang. Sip. Selanjutnya, ya, saya agak cepat nih soalnya waktunya tinggal dikit lagi.
Suatu desa digambarkan dengan grafik lingkaran ya. Jika peternak 540 orang, oh peternak nih nilainya 540 nih, gitu kan. Selisih yang bekerja sebagai petani dan guru adalah, nah kalau mengerjakan yang seperti ini kita agak-agak cerdik dikit. Biasanya yang teman-teman lakukan adalah teman-teman mencari jumlah petani. Oh, jumlah petani adalah 30 per 180 dikali 540. Jebret, ketemu. Nilai guru 90 per 180 kali 540 sama dengan jebret, ketemu. Baru diselesaikan. Ya, ketemu dah tuh jawabannya. Tapi sebenarnya nggak perlu seperti itu. Terus gimana kita lakukannya? Kita lihat yang tanya selisih. Berarti tinggal kita cari skala selisih. Skala selisih dari guru dan petani berapa? Guru 90, petani 30. Maka selisihnya adalah 60. Nah, itulah yang kita cari. Jadi selisih guru dan petani skalanya adalah 90 kurang 30 per, nah, skala dari peternak 180 dikali 540. Ingat ya, 90 kurang 30 adalah 60. Ini kita coret menjadi 1/3 kali 540 menjadi 180 orang. Selesai. Kita tidak perlu mencari jumlah petani berapa, jumlah guru berapa. Ya, yang jelas kita mencari aja selisih dari skalanya. Baru ketemu nilainya. Gitu ya. Sip. Itu materi tentang statistika diagram lingkaran. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke peluang? Ditunggu kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Sip. Dah. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Apa itu? Kok nge-lag ya? Suaranya doang, gambarnya nggak ada gitu. Ada yang mengalami hal yang sama dengan Maya Oktaviani Putriani? Kalau di sini sih, oh enggak tuh katanya. Kami baik-baik saja, Maya. Berarti sinyal dari Mayanya yang kurang jos gitu. Sip, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke peluang. Apa sih peluang? Oke, mudah-mudahan membaik sinyalnya. Jadi peluang, kalau ditanya peluang, maka kita akan membandingkan antara kejadian yang memang kita inginkan atau kita tahu amati dibandingkan dengan total kejadian yang ada. Ya, contoh, ya, kasus pertama adalah dadu. Dadu dilempar 1 kali. Nah, kalau dadu itu kita lempar, kan yang timbul kalau nggak digit 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Maka total ada 6 kejadian yang mungkin untuk pelemparan satu buah dadu. Sip. Nah, kalau ditanya peluang muncul angka 3, maka yang kita inginkan adalah 3 untuk timbul. Sehingga masih nggak ada suaranya? Normal ya? Oke. Nah, 3 di dadu ada 1 digit dari 6 digit yang ada, maka peluangnya adalah 1 dari 6 gitu. Lalu, nah tuh Dela setelah keluar masuk lagi, jadi ada sekarang. Jadi yang teman-teman yang mengalami masalah mungkin bisa ditiru, keluar dulu masuk lagi, mudah-mudahan selesai kasusnya. Peluang muncul angka 5. Angka 5 juga sama, cuma 1 dari 6 angka yang ada. Sip, maka peluangnya adalah 1/6. Yang ketiga, peluang muncul angka ganjil. Angka ganjil di dadu apa aja adanya? Yaitu 1, 3, dan 5. Ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 angka. Maka peluang muncul angka ganjil adalah 3 dari 6 angka yang ada.
berarti 1/2. Sip. Selanjutnya, peluang muncul angka genap. Angka genap itu adalah yang didadu ya, 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 angka dari 6 angka yang ada. Berarti peluangnya 3/6 atau 1/2. Peluang muncul angka prima. Angka prima pada dadu adalah 2, 3, dan 5. Ada 3 angka juga. Maka peluangnya adalah 3/6 atau setengah. Mudah-mudahan dipahami. Sip. Kalau saya tanya, contoh ya, berapa peluang muncul angka lebih dari 2? Silakan. Enggak sini aja. Ya cuma pengen lihat game ada nggak di dulu. Pengen kasih tahu game dia cantik. Silakan. 4/6. Bisa dijelasin nggak, Eti? 4 itu dari mana? Bisa ditulis 4 itu apa aja? Ya, bisa ditulis 4 itu apa aja? 4/6 itu 4-nya itu apa aja? 4-nya adalah ya 3, 4, 5, 6 dari 6 angka yang ada. Sip, keren. Mantap, keren. Jadi udah paham ya. Karena yang lebih dari 2 adalah 3, 4, 5, 6. Ada 4 angka dari 6 angka yang ada. Maka peluang muncul lebih dari 2 adalah 4/6. Atau disederhanakan menjadi 2/3. Sip. Selanjutnya, mana dia? Sekarang kita bermain 2 dadu. Kalau 2 dadu dilempar, tentukan peluang angka 2 pada dadu pertama, angka 4 pada dadu kedua. Nah, ini sebenarnya cuma mengkombinasikan dari 2 kejadian. Ya, sama-sama per 6. Maka kita tinggal kalikan. Kalau peluang angka 2 pada dadu pertama berapa? Sama kayak tadi ya. Ada 1 angka dari 6 angka yang ada, berarti 1/6. Peluang angka 4 pada dadu kedua sama juga, 1/6. Maka kalau kita kombinasikan menjadi 1/6 dikali 1/6, maka peluang munculnya kondisi 2 pada dadu pertama, 4 pada dadu kedua ada 1/36. Nah, dengan konsep yang sama harusnya bisa menjawab yang B. Sok, silakan dijawab yang B-nya berapa. Ditunggu. Kakak nanti main jam 4. Ada, silakan. Angka ganjil dadu pertama berapa? Angka 5 pada dadu kedua berapa? Dikalikan hasilnya berapa? Ganjil pada pertama berapa tadi peluangnya? Ganjil pada dadu adalah 2/3 dari mana adalah? Desi, 1/2 per kali 1/6. Nih, ulang ya. Angka ganjil pada dadu pertama. Angka ganjil apa aja? Tadi 1, 3, dan 5 gitu kan. Maka dia ada 3 digit dari 6 digit yang ada. Berarti 3/6. Gitu ya. 3/6 berarti setengah ya. Nah, terus angka 5 pada dadu kedua. Angka pada dadu kedua ini kan setengah nih tadi nih.
angka 5 pada dadu kedua kan 5 cuma 1 dari 6 angka yang ada, berarti 1/6 gitu ya. Nah ini kita kalikan, 1/2 dikali 1/6 adalah 1/12, seperti itu. Oke, sip. Selanjutnya jumlah 5. Jadi begitu dua dadu dilemparkan, digitnya itu tuh yang timbul kalau dijumlahkan menjadi 5, jadi sama dengan 5 gitu. Nah berarti kalau gini kita tinggal mendeskripsikan atau merinci berapa tambah berapa supaya 5. Berarti apa? 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Ya, ada berapa kejadian itu? Ada 4 kejadian ya. Nah, saya pause dulu. Ada 4 kejadian untuk menghasilkan jumlah 5, yaitu 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Ada 4 kejadian. Maka kejadian diamati yang atau yang diinginkan adalah 4 dari 36. 36 itu apa? 6 kali 6, yaitu 6 digit pada dadu pertama dikalikan 6 digit pada dadu kedua, jadi 36. Maka peluang kejadian jumlah 5 yaitu 4/36 atau 1/9. Sip. Nah kalau sudah paham yang ini, maka bisa kerjakan yang ini. Jumlah 10, silakan ditunggu. Jumlah 10. Berapa? Jumlah 10. Digit apa saja yang dijumlahkan jadi 10? Digit apa saja yang dijumlahkan jadi 10? Mulai dari yang terkecil dulu. Kalau tadi kan kita yang jumlah 5 mulai dari 1. Kalau jumlah 10 mulai dari mana? Empat tambah 6, betul. 5 tambah 5 dan 6 tambah 4. Berarti ada kejadian berapa? Ada 3 kejadian ya, dari 36 kejadian yang mungkin. Maka kalau disederhanakan menjadi 1/12. Sip ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke logam. Logam, tahu logam ya? Logam itu ada 2 sisi. Yang satu sisi angka, yang satu sisi gambar. Berarti kalau ditanya ada satu logam kita lemparkan, peluang muncul angka berarti apa? Satu sisi dari 2 sisi yang ada, atau kita sebut dengan 1/2. Muncul gambar berarti satu sisi dari 2 sisi yang ada, 1/2 juga, gitu ya. Nah, kalau dua logam, kalau dua logam gimana? Kalau dua logam, kita coba lihat apa saja kemungkinannya. Kalau kita lempar, kemungkinannya itu ada seperti ini, yaitu logam pertama angka, logam kedua angka, dua-dua angka, atau logam pertama angka, logam kedua gambar, atau logam pertama gambar, logam kedua angka, atau kedua logam gambar, gitu ya. Ada 4 kemungkinan. Jadi apapun pertanyaannya terkait 2 logam, maka penyebutnya 4. Jadi per 4 gitu. Kita mulai. Muncul angka dan angka. Angka dan angka berapa? Oh 1. Ya, cuma 1. Berarti 1 dari 4 disebut dengan 1/4. Muncul gambar dan gambar. Gambar dan gambar ini, ya. Oh 1 juga dari 4. Maka 1/4. Muncul angka dan gambar. Ini angka dan gambar. Ini angka dan gambar. Cuma bedanya angkanya ini di logam 1, ini angkanya ada di logam 2. Ada berapa? Ada 2. Maka
2 dari 4 ya, atau setengah gitu. Sip. Kita lanjutkan. Itu 2 logam. Kalau 3 logam gimana? Kalau 3 logam, kita deskripsikan dulu kemungkinan kejadian. Bisa jadi setelah dilemparkan bareng-bareng 3 logam, yang terjadi adalah tiga-tiganya angka, atau tiga-tiganya gambar, atau ada 2 angka 1 gambar. Tapi posisinya bisa gambar itu di logam ketiga, bisa di logam kedua, bisa di logam pertama. Atau juga bisa jadi gambarnya 2, angkanya 1. Tapi angkanya yang bisa di logam ketiga, angkanya bisa di logam kedua, atau angkanya bisa di logam pertama. Jadi berapa total kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi apapun pertanyaannya terkait 3 logam, maka penyebutnya pasti 8. Sip ya. Kita mulai. Muncul 1 angka dan 2 gambar. 1 angka 2 gambar. Yang mana? Ini ya. Ke 6, 7 dan 8. 1 angka 2 gambar. Ada berapa kemungkinannya? Ada 3. Dari berapa? Dari 8. Maka jawabannya 3/8. Muncul ketiganya gambar. Ketiganya gambar yang mana? Ini. Ya, ada 1. Dari berapa kemungkinan? 8. Maka jawabannya 1/8. Gitu ya. Sip. Kalau sini sudah paham, kita masuk ke soal terakhir. 1 buah dadu dan 1 buah logam dilempar 1 kali. Tentukan. Muncul angka genap pada dadu, muncul angka pada logam. Ayo. Muncul angka genap pada dadu dan muncul angka pada logam. Angka genap pada dadu tadi berapa coba? Silakan. Angka genap pada dadu 2, 4, 6. Gitu 3 ya. Berarti 3/6. Atau 1/2 juga boleh. Muncul angka pada logam berapa? 1/2. Jadi ini adalah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Sip ya. Lanjut, yang terakhir. Muncul faktor 8 pada dadu. Faktor 8 itu apa aja sih? 1. Jadi 8 bisa dibagi 1, 8 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 4, 8 juga bisa dibagi 8. Nah, inilah faktor 8. Tapi apakah masuk hitungannya semua? Enggak. Yang 8 enggak masuk, kan tidak ada di dadu. Jadi yang masuk adalah 1, 2, dan 4. Berarti faktor 8 pada dadu adalah 3/6. Muncul gambar pada logam adalah 1/2. Berarti 3/6 kali 1/2 sama dengan 3/12, disederhanakan menjadi 1/4. Seperti itu ya. Oke, berhubung waktu sudah selesai, saya ingatkan kembali untuk nanti berarti kalian dapat jamnya jam berapa ya? Nanti diinformasikan di grup konsultasi deh. Hari ini ada IPA ya, jadwal IPA oleh kawan sore. Kalau nggak salah jamnya jam 4:30 deh, seperti itu. Nanti dikontak lagi, diinformasi lagi. Mohon maaf atas kekurangan saya, pengajaran barangkali kecepatan atau terlalu lambat atau tidak jelas atau ada yang tidak mendengar. Sampai bertemu di jalur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.